البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dua hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang pertama berupa pembahasan seputar penyakit al-humma, demam atau panas. Yang mana penyakit demam ini merupakan salah satu tanda penduduk surga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah demam wala pusing wala syai', termasuk tanda penduduk neraka, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmatullah alaih. Sampai-sampai ketika ada orang Badui ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah dia pernah merasakan sakit demam, umumil dam? Kata Badui tadi bertanya, apa itu umumil dam ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, panas yang terjadi antara daging dan darah. Demam maksudnya. Kata Badui tadi enggak pernah. Apakah pernah pusing? Kata Badui enggak pernah. Akhirnya di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nar fal yanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk neraka, maka lihat kepada orang ini yang enggak pernah sakit. Kemudian hadis yang kedua, hadis perintah untuk membunuh sisa atau yang semisalnya, tokek atau yang semakna dengannya. Karena waktu itu cicak itu termasuk hewan yang ikut andil meniup api yang bakar Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hadis yang kemarin kita lewati, kana yang ala Ibrahim alaihissalam. Waktu itu cicak tersebut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hafal dua-duanya serentak dan pastikan hafal dua-duanya. Tafadhalu. Yang fuhu. Ewa? Yang mana itu? Ewa? Amara biqatul wazaghi maqal kana yang fuhu ala Ibrahim
ala Ibrahim alaihissalam. Naam, dilatih ya, dibiasakan. Dan ini kalau pendek ikut berdiri enggak masalah, dihafalkan. Karena belum terbiasa aja. Kalau udah terbiasa insyaallah tidak ada grogi atau tidak ada demam panggung. Paham ya? Jadi pastikan dibiasakan. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil 3 sekalian biar selesai karena masih ada waktu untuk menghafal besok hari Kamis. Kalau memungkinkan setorkan sekaligus ganti kitab yang baru. Yang hafal 3-3-nya bagus, hafal cuma 1 enggak masalah, hafal 2 pun enggak ada larangan. Tapi yang paling bagus hafal 3-3-nya. Kita lihat berikutnya, disimak baik-baik, profesional biar tahu artinya. Halaman 113. Qala al-mu'allifu asbahullah bayanu ma a'adda Allah taala lil mu'minin fil jannah. Masyaallah. Penjelasan mengenai perkara yang Allah taala siapkan untuk orang-orang yang beriman di surga. Masya Allah. Jadi Allah taala siapkan bagi orang yang beriman di surga. Apa yang disiapkan? Kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan kasihlah kabar gembira orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, bahwasanya mereka mendapatkan surga yang mengalir dalamnya apa? Sungai-sungai yang indah. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal amalan saleh maka mereka mendapatkan surga. Mereka adalah orang-orang makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik. Apa balasannya? Lahum jannat, mereka mendapatkan surga. Ya kan? Mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, kekal di dalamnya. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman. Di surga sudah ada sekarang ya. Neraka juga sudah ada sekarang. Surga dan neraka termasuk makhluk yang kekal abadi. Perhatikan. Yang tidak mengalami kesirnaan. Sebagaimana terkumpul dalam pantun yang sangat indah yang sering terulang-ulang. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. Diperhatikan. Wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan, dalam artian Allah takdirkan untuk kekal. Pertama arsy, kedua kursi, ketiga neraka, keempat surga, kelima tulang ekor, keenam ruh, ketujuh lauhul mahfuz, yang kedelapan adalah kolam, pena. Dihafalkan itu ya. 8 makhluk yang disebut oleh para ulama terkumpul dalam pantun dengan dalil at-tatabbu' wal istiqra'. Mengecek dan meneliti dalil, ternyata didapatkan 8 itu. Paham ya? Makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam wal arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. 8. Mafhum? Di antaranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis pertama, disimak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah taala. Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Disimak ya. Allah taala mengatakan, a'datul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Muttafaqun alaih. Artinya, ana artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah taala berkata, namanya apa namanya ini? Haditsun qudsiyun. Karena Allah taala berkata di situ. Apa kata Allah taala? A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang dipersiapkan? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah mata melihat. Wala udhunun sami'at, belum pernah pula telinga mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terpetik di lubuk hati manusia. Belum pernah terpetik di lubuk hati manusia, di benak manusia. Apa itu kira-kira? Surga. Waqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya apa? Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Berupa apa? Qurratu a'yun, penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata maksudnya? Surga. Mafhum? Qurratu a'yun itu maksudnya adalah surga. Allah telah sembunyikan, Allah telah khususkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Mafhum? Kemudian surga, barakallahu fiik, itu sangat luar biasa kenikmatannya. Buah-buahan itu ada terus, enggak ada musim nanti enggak ada buah-buahan, enggak ada. Enggak pernah terputus. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa faqihatin mimma apa? Mimma yatakhayyarun. Di sana ada buah-buahan apa yang mereka pinginkan, semua ada. Paham ya? Nah, walahmi tayrin mimma yashtahun, dan ada daging burung juga di situ. Dari apa yang mereka inginkan, semuanya ada, masya Allah. Kemudian buah-buahannya bagaimana? Ada habisnya? Tidak ada. Sebagaimana ayat yang lainnya, apa kata Allah Taala? Wa faqihatin katsirah la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Ya kan? Buah-buahan yang sangat banyak, yang tidak pernah terputus, tidak pernah ada apa? Nah, barakallahu fiik, terputus dengan musim, enggak ada. Jadi enggak ada musim habis buahnya, itu enggak ada. Semuanya ada semuanya. Terus, enggak pernah terputus. Itu kenikmatan apa? Surga. Bayangkan itu. Semuanya pasti mengarah ke sana. Karena kenikmatan surga itu, barakallahu fiik, orang yang dikasih kenikmatan surga paling bawah itu merasa yang paling nikmat sendiri. Merasa atasnya enggak ada, padahal masih ada enggak di atasnya? Masih ada, surga Firdaus masih ada. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang sangat luar biasa nih. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan surga yang paling rendah bagaimana kemarin? Lebih baik, lebih indah, lebih bagus daripada 10 kali dunia dan seisinya. Bayangkan itu, 10 kali dunia dan seisinya. Luar biasa. Ada enggak dengki di surga? Iri, dendam, bermusuhan? Enggak ada. Yang ada hanya kenyamanan, tenang, tentram. Masya Allah. Nasallahu an yaj'alana min ahli jannah. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk penduduk surga. Antum sekarang ini, kita sekarang ini sedang menempuh jalan menuju surga. Apa diantaranya? Talabul ilm, mencari ilmu. Jadi enggak ada ruginya. Orang mencari ilmu enggak ada ruginya. Kenapa enggak ada ruginya? Karena secara tidak langsung dia menempuh jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah telah memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah. Di surga ingat-ingat, wa faqihat mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yashtahun. Buah-buahan ada semuanya yang mereka inginkan, yang mereka pilih. Silakan pilih buah apa saja ada. Buah durian ada enggak hafid sana? Hafid. Buah durian ada enggak di surga? Ada enggak? Ada, bahkan lebih nikmat di sana.
Kenapa? Durian di surga itu kalau dimakan, semua makanan, minuman di surga itu kalau dimakan barakallahu fiik tidak menjadi kotoran. Tidak menjadi air kencing. Semuanya menjadi apa? Menjadi keringat yang berbau misik. Masya Allah. Beda dengan buah-buahan yang di dunia. Antum makan durian di dunia, kita makan buah-buahan di dunia, kenyang jadi kotoran. Itulah dunia. Makanya sangat disayangkan orang kok pengen hidup di dunia selama-lamanya katanya. Di penjara kok senang. Ya enggak? Antum dan kita sekarang hidup di dunia ini di penjara enggak? Jelas ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kalau ingin segera dan ingin selama-lamanya ya di akhirat. Kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Itu yang pertama ya, sering muncul sehingga enggak sulit untuk antum hafal. Yang kedua, An Abi Musa al-Asy'ari anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan." Disimak baik-baik, yang enggak tahu harokatnya diharokatin. Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha fis sama' sittuna milan lil mu'mini fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Muttafaqun alaih. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadis Nabi Musa al-Asy'ari. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Antum? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Dikaruniai suara yang indah, mizmar nazamir Ali Dawud. Siapa? Jangan tertukar. Abu Musa al-Asy'ari. Siapa? Muhammad Ridha. Sering muncul ini. Abu Musa al-Asy'ari. Nazril. Ayo, Abdullah bin Qais, dihafalkan. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu diberi suara yang sangat indah, mizmar nazamir Ali Dawud. Dikasih suara yang indah seperti keluarganya Daud alaihissalam. Perhatikan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan." Sesungguhnya untuk orang mukmin di surga ada tenda atau kemah. Artikannya gitu. Khaymah itu tenda atau kemah. Tahu ya, tenda atau kemah, paham ya? Naam. Terbuat dari apa? Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Terbuat dari mutiara yang berongga. Masya Allah, mutiara yang berongga. Mutiara sudah indah, ini berongga lagi. Masya Allah. Naam. Artinya lu'lu'ah wahidatin mujawwafah itu mutiara yang berongga. Artikannya gitu. Luasnya, panjangnya berapa? Tulu hafis sama situna milan. Panjangnya ngabarakallahu fiik, fis sama ke langit situna milan, 60 mil. Luar biasa ini ya kenikmatannya ya. Kemudian di kemah tersebut, tenda tersebut enggak sembarangan. Lil mu'mini fiha ahlun. Untuk seorang mukmin di dalam kemah tersebut ada istri-istri, bidadari-bidadari yang cantik dan jelita. Masya Allah, lihat itu kenikmatan surga. Tidak ada rondo alias janda, nggak ada. Paham ya? Di surga semuanya gadis, janda nggak ada, janmut nggak ada. Tahu janmut? Janda muda nggak ada. Yang ada semuanya gadis. Masya Allah, lihat itu. Lil mu'min fiha ahlun, diartikan. Untuk orang mukmin di dalam khaymah, dalam kemah tersebut, ahlun, memiliki istri-istri. Diartikan keluarga juga boleh, karena maksudnya adalah istri. Mafhum? Yatufu alaihimul mu'min, yang orang mukmin menggilir mereka semuanya, mengelilingi mereka semuanya. Bayangkan itu. Kekuatannya luar biasa, beda dengan lelaki penduduk dunia. Di sana dikasih kekuatan yang luar biasa. Di surga, ingat-ingat, kenikmatan yang luar biasa, Masya Allah. Tidak ada perempuan tua, tidak ada janda,
semuanya usia sebaya, kenikmatan demi kenikmatan mereka rasakan. Semoga kita termasuk penduduk surga. Lihat ini. Di kemah tenda terdapat apa? Para istri. Para istri sini bagaimana? Ya tentunya bidadari-bidadari surga. Istri dia di dunia yang salehah itu nanti bisa ketemu di akhirat. Sudah pahami? Berkumpul kembali. Fala yara ba'duhum ba'dha. Maka sebagian mereka sampai tidak melihat sebagian yang lainnya. Karena banyak dan nikmat itu loh. Masya Allah, inilah kenikmatan surga. Barakallahu fiik. Sampai-sampai di surga, kalau mau makan apa saja, buah-buahan mendekat sendiri. Kutufuha daniyah. Ingin metik datang sendiri. Kalau di dunia ini kan harus beli dulu kan. Kalaupun nggak beli, metik harus datang dulu. Antum tahu pohon kersen, pohon talok, dia mau makan metik dulu. Di surga, masya Allah, semua buah-buahan antum mau metik datang sendiri. Masya Allah, kutufuha daniyah, tidak pernah terputus. Lihat ini, kenikmatannya tidak pernah terputus buah-buahannya. Perhatikan, terus nggak ada musim habis buah-buahan, nggak ada. Masya Allah, ada nggak buah anggur di surga? Nggak usah nanya, semuanya ada. Khamr aja halal buat kita di surga nanti. Orang-orang yang beriman mendapatkan apa? Khamr. Tapi di dunia haram, ingat-ingat. Makanya dunia itu penjara untuk orang mukmin. Ini haram, 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 nggak boleh. Tapi di surga dihalalkan oleh Allah Taala. Tapi sabar, ingat-ingat. Jangan terburu-buru di dunia. Di dunianya dia minum-minum khamr, di akhirat nggak dapat. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia justru dihukum apa? Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Khamr, na barakallahu fiik, diharamkan buat kita orang mukmin. Sehingga sabar, jangan terburu-buru karena nanti di akhirat dihalalkan. Bisa dipahami itu ya? Na barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kitab yang sangat bagus membahas seputar ini, sudah kami sebutkan berkali-kali. Kitab karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih yang dikenal dengan kitab apa? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu kitabnya bagus sekali itu. Bahas seputar apa? Kenikmatan surga dan ngerinya apa? Penduduk neraka. Allahumma salim salim, neraka ngeri sekali. Waliyadzubillah. Batu dilemparkan dari atas permukaan itu sampai ke bawah berapa tahun? Sab'una kharifah, 70 tahun. Ngerinya luar biasa. Kemudian adab neraka yang paling ringan bagaimana? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu paling ringan sudah. Allahumma salim salim. Tapi surga yang paling rendah, masya Allah, orang merasa dia paling nikmat sendiri, padahal masih ada di atasnya lagi. 10 kali dunia dan seisinya lebih indah dari itu. Nah, perhatikan ya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ya, jalan menuju surga Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah lepas dari dua itu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Sudah kita lewati berkali-kali. Dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan apa? Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah. Tidak ada jalan yang menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat itu. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah. Wa kullu tariqin lam yashabhad dalil. Al-Quran was sunnah fiha fahiya min turuqil jahim wasyaitan nirrajim. Lihat itu. Setiap jalan yang tidak diarahkan, tidak diiringi dengan Al-Quran was sunnah, maka itu jalan menuju kepada neraka jahim dan jalannya setan yang terkutuk. Waliyadzubillah. Jadi kalau ingin menuju surga, Al-Quran dan As-Sunnah. At-tamassuku bis-sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan. Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran was sunnah. Jangan pernah terlepas, barakallahu fi. Ana sering mengingatkan
Untuk anak pribadi dan antum sekalian, istiqomah itu berat. Paham ya? Istiqomah itu sangat-sangat berat. Perhatikan, istiqomah itu sangat-sangat berat. Oleh karena itu perlu perjuangan, pengorbanan, kesabaran, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi jangan pernah mundur ke belakang. Gara-gara ekonomi mundur ke belakang, banting setir. Jangan. Sabar barakallahu fi. Ahlus sunnah itu ujiannya seringnya kalau dalam masalah dunia atau misalnya ekonomi biasanya ujiannya. Itu ujian yang sangat berat loh ya. Nah, karena banyak saudara kita, semoga kita terhindarkan dari yang seperti itu, semula istiqomah, Masya Allah istiqomah dia di atas Al-Quran Sunnah. Ketika diuji dalam hal ekonomi, mungkin karena dia nggak sabar, nyari temannya keliru, akhirnya ujung-ujungnya mundur ke belakang dia. Kalau mundur ke belakang itu bahaya, sudah tahu ilmunya ngelanggar dia. Terus bagaimana seharusnya? Istiqomah, sabar, berdoa agar dimudahkan, dikasih keistiqomahan, atau maju ke depan ada perkembangan. Karena hati yang selamat, barakallahu fiik, alhamdulillah diantaranya yang masih apa? Yang masih memiliki hati semangat untuk pelajari ilmu agama. Ini enggak semua orang loh ya. Karena kadang-kala ada orang dari jauh di pelosok ini, pengen deket pondok biar bisa belajar. Bayangkan itu, tujuannya bagus. Tapi di awal permulaan hatinya itu sudah apa? Jarang taklim, jarang ngaji. Sudah deket pondok pun nggak ngaji juga. Ada yang seperti itu modelnya. Paham ya? Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Itu ada yang seperti itu, bahaya sekali. Kenapa bahaya? Nah terus apa faedahnya? Nah kalau dia tertancapkan di benak atau di hatinya itu semangat dan senang dengan ilmu syar'i, itu walaupun jauh pun dia tempuh dia. Bayangkan itu. Dan itu jarang sekali kita jumpai. Seharusnya dia punya prinsip, yang jauh menempuh, yang dekat merapat. Apalagi kajiannya Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman para salafun as-salih. Bayangkan itu. Jadi itu termasuk kenikmatan tersendiri ya. Diberikan hati yang apa? Yang mencintai ilmu syar'i. Kemana ada ilmu syar'i, ilmu Al-Quran Sunnah dia datangi. Paham ya? Nah, begitu jauh dia menempuh, dekat merapat. Bayangkan itu. Ingat-ingat, banting setir, mundur ke belakang, gara-gara ekonomi, sangat disayangkan. Karena undang-undang perekonomian sudah tercatat semuanya di dalam Lauhil Mahfuz. Ini jatahnya si fulan, jatahnya si alan, dah tercatat semuanya. Tinggal hamba itu apa? Ikhtiar, tawakul, ikhtiar, ad-du'a, tawakul, 3 poin ini. Menempuh sebab, berdoa, tawakal. Jadi pahami, banting setir jangan, mundur ke belakang jangan, istiqomah na'am, maju ke depan bagus, ada perkembangan dia. Tapi mundur ke belakang, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat berikutnya yang terakhir. An Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu qala, disimak baik-baik ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'unal ghuraf fil jannati kama tatara'unal kawkab fis sama'. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini kenikmatan surga nih, lihat ini. Anak artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya penduduk surga itu mereka saling menatap, saling melihat kamar-kamar di surga. Saling melihat, si fulan, si alan, kamar-kamar di surga. Sebagaimana mereka atau sebagaimana kalian melihat kaukab, bintang atau planet. Ya kalau ma'rufnya, kalau kaukab itu biasanya artikan bintang, atau melihat bintang itu. Bintang di langit, indah atau tidak? Indah. Fis sama', sebagaimana halnya kalian saling melihat bintang di langit. Masya Allah. Jadi kenikmatan luar biasa. Dinukilkan dalam suatu riwayat, setiap hari Jumat mereka saling ziarah, berkunjung. Ada pasar-pasar surga di sana. Paham ya? Pasar-pasar penduduk surga ada mereka. Kemudian setiap hari Jumat mereka berkunjung, berziarah. Setiap kali melihat Allah Ta'ala langsung yang laki-laki tambah ganteng.
Masya Allah. Yang perempuan tambah cantik, bayangkan itu penduduk surga. Semoga kita termasuk penduduk surga. Lihat ini barakallahu fi. Sesungguhnya penduduk surga mereka saling bertatapan, saling melihat kamar-kamar di dalam surga tersebut. Mafhum? Nah, sebagaimana kalian melihat bintang yang di langit. Ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang barakallahu fi termasuk penduduk neraka wal iyad billah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kitab ini berarti sudah kita selesaikan dengan jumlah hadis yang tertulis di sini 300 hadis. Apakah kitab ini ada yang kurang atau terlewatkan? Karena cetakannya berbeda-beda. Kalau situ jumlahnya berapa itu? 300. Pas berarti? Berarti ini ada yang kurang ini. Kalau yang punya ana cuman 298. Itu berapa jumlah itu? 300 itu yang benar. Berarti kurang 2 lagi. Yang 2 pada pertemuan yang akan datang nanti insyaallah. Paham ya? Punya ana cuman sampai 298. Berarti yang sampai 298 itu masih kurang ya. Yang sahih yang 300 karena sebagaimana judulnya 300 hadis. Paham? Itu berapa banyak tuh? 298 kan? Itu kurang. Jadi nanti yang akan datang anak membawa kitab aslinya nanti kurang 2 hadis lagi baru kita selesaikan. Mafhum? Jadi nanti untuk pertemuan yang akan datang 3 ini yang hafal semuanya alhamdulillah. Hafal cuma 1 enggak masalah, hafal 2 pun bagus. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu wal afiyah walhamdulillah.